Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang alat yang dibuat, yaitu alat pemupukan secara otomatis. Jadi di sini saya menggunakan ESP32, 2 channel relay, 1 adaptor, 2 pompa dan 1 sensor moisture. Jadi di sini alatnya dapat memonitoring kelembapan tanah dan melakukan jadwal untuk pemupukan secara otomatis melalui web. Jadi di sini akan dijelaskan bagaimana webnya. Nah, baiklah, untuk websitenya itu sendiri kita bisa melihat ada beberapa menu. Yang pertama di panel sebelah kiri ada menu home, ada master data yang isinya itu ada data admin, data jadwal pemupukan dan juga data riwayat kelembapan tanah. Kemudian di bawahnya itu ada menu laporan yang isinya juga sama isi datanya, cuman yang untuk laporan ini digunakan untuk mencetak data dari yang beberapa kemudian tersedia di bawah ini. Nah, kemudian di sebelah kanan, nah di sini ada panel untuk melihat beberapa ada kelembapan tanah dan dinyatakan dalam persen. Lalu di sini ada beberapa button yang memiliki peran memberikan pupuk secara manual, lalu untuk mematikan pupuknya juga. Kemudian ada button untuk melakukan penyiraman manual dan juga button untuk melakukan mematikan penyiraman. Lalu di bawahnya ada grafik yang menunjukkan jumlah data yang masuk ke dalam website. Nah, kembali pada website ini, jika melihat di panel ini, itu terlihat ada pupuk manual ya yang digunakan untuk menyalakan pompa pupuk. Nah, jika ditekan maka pompa pupuk akan menyala. Nah, nyala pupuknya ini berlangsung hingga sekitar 10 hingga 15 atau 20 detik. Nah, jika kita matikan pupuknya maka pupuknya akan mati. Airnya hidup. Nah, mungkin untuk responnya bisa sekitar 10 atau 20 detik kemudian baru pupuknya akan mati. Nah, selanjutnya ada mode siram manual. Nah, untuk siram manual ini dilakukan jika Anda memantau kondisi kelembapan tanah itu dalam kondisi yang rendah, maka boleh Anda melakukan penyiraman air secara manual. Dan Anda juga bisa untuk mematikannya juga dengan mencet button matikan penyiraman. Nah, namun jika misalnya kelembapan tanah sangat rendah, misalnya di bawah 10%, maka pompa air atau penyiraman untuk tanaman tomat akan dilakukan secara otomatis hingga kelembapan tanah itu bisa meningkat kembali ke angka normal. Nah, untuk selanjutnya, setelah mengetahui ada beberapa panel utama yang terlihat di layar, kita akan pindah ke master data. Nah, pada master data ini kita bisa melihat ada data admin ya. Data admin ini berisi siapa saja yang menjadi administrator pada website ini. Kemudian yang kedua ada jadwal pemupukan, yang dimana di sini adalah menu untuk menentukan jadwal pemupukan. Jika Anda ingin melakukan penanaman tomat untuk pertama kalinya, Anda harus melakukan set jadwal terlebih dahulu. Nah, di sini karena semuanya terisi, kita akan mengambil contohnya saja. Misalnya di sini ada tanaman tomat ada yang berumur 1 minggu. Lalu jam pemupukannya jam 14:18 dan tanggal terakhir pemupukannya di tanggal 4 Januari tahun 2025. Maka jika kita edit, kita ubah jadwalnya, misalnya pindah ke hari ini. Nah, yang saya lakukan ini saya untuk
proses pemupukan secara otomatisnya dilakukan. Nah, jika ini di set, ini saya set ke jam waktu pupuknya tiba. Misalnya di sini pukul 16.23, maka saya set di jam segini. Nah, jika sudah berhasil dilakukan pengeditan, maka pompa pupuk seharusnya bisa menyala. Sudah menyala. Dan selanjutnya kita pindah ke menu yang lain, yaitu data riwayat kelembapan tanah. Nah, pada data riwayat kelembapan tanah ini bisa kita melihat angka persentase kelembapan tanahnya secara real time. Nah, misalkan kita lihat tingkat kelembapan tanah yang terbaru. Angka menunjukkan 0%. Tapi jika kita misalkan kita akan mencoba memasukkannya ke tanah yang lembab, maka seharusnya data sensor akan mencatat data saat ini kelembapannya. Kita tunggu sebentar. Nah, terlihat angka sudah menunjukkan di 17% pada tanggal hari ini 11 Januari tahun 2025, dan juga jadwalnya pada pukul 16.24.35 tepat seperti sekarang ini. Nah, kemudian pada menu laporan di bawahnya kita akan melakukan pencetakan. Nah, di sini kita bisa melakukan pencetakan laporan ataupun data yang telah ditampung pada website ini. Bisa cetak data admin, kemudian data jadwal pemupukannya, pada jam keberapa kita sudah bisa tahu, dan juga kita juga bisa melihat data riwayat kelembapan tanah. Di sini ada tiga pilihan untuk mencetak datanya, bisa berdasarkan ID riwayat kelembapan, kemudian angka kelembapan, dan juga waktu. Nah, untuk lebih mudahnya bisa pilih di angka kelembapan saja pilihan filternya. Lalu pencariannya misalnya angkanya di 17%. Oke, 17% masih belum ada. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa mencetak berdasarkan waktunya. Misalnya kan kita cetak dari periode tanggal 9 hingga hari ini. Nah, kalau kita print preview, kita akan bisa melihat banyak datanya. Nah, datanya kebanyakan menunjukkan angka 0% dikarenakan kondisinya sangat kering. Baiklah, demikianlah pemaparan mengenai alat dan juga website pemupukan tomat otomatis. Demikian yang dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.